Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sehat dan baik-baik saja. Meskipun cuaca hari-hari ini sangat panas dan itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau baik, Engkau setia, dan malam ini hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Urapi saya, tolong saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang identitas. Identitas. Siapakah identitas kita atau seperti apa identitas kita di dalam Kristus? Nah, mengerti identitas kita dalam Tuhan itu sangatlah penting. Kenapa? Karena si jahat atau iblis itu suka menipu anak-anak Tuhan mengenai identitas mereka. Makanya jangan kaget kalau kita lihat ada anak-anak Tuhan yang kemudian panik, khawatir dalam kehidupan mereka. Sebetulnya salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengertian terhadap identitas mereka. Siapa mereka di dalam Tuhan. Nah, ada dua identitas atau status kita sebagai anak-anak Tuhan yang perlu saya sampaikan malam ini, sekedar mengingatkan kita kembali, atau bagi saudara yang belum pernah mendengar, saudara punya kesempatan untuk mendengarkannya. Identitas kita yang pertama dalam Tuhan adalah kita ini adalah warga kerajaan Allah. Sekali lagi, kita adalah warga dari kerajaan Allah. Mari dengarkan apa yang dicatat dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Kalimat-kalimat awalnya begini. Tetapi kita adalah warga negara surga. Sekali lagi. Tetapi kita adalah warga negara surga. Pada saat pertama kali kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan menerimanya sebagai juru selamat dalam hidup kita, di situ status kita diubahkan. Kita menjadi anak Allah atau warga kerajaan Allah. Sebelum saya di Batam, saya tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan pada waktu saya sudah di Batam, saya diharuskan untuk memiliki KTP Batam. Apa yang saya lakukan? Saya harus memindahkan identitas saya yang ada di Kupang, bahkan kartu keluarga saya bikin sendiri. Jadi nama saya di kartu keluarga ayah dan ibu saya itu dicoret karena saya harus punya kartu keluarga yang baru, yaitu yang ada di Batam. Nah, hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, keluarga lama kita atau status dunia lama kita itu diubahkan menjadi status yang baru atau keluarga yang baru di dalam Tuhan. Nah, meskipun kita masih hidup di dunia ini, tapi kita sudah punya status yang berbeda. Itu sebabnya kita harus hidup dengan aturan kerajaan Allah. Kita harus hidup sebagai warga kerajaan Allah yang punya gaya hidup, perilaku yang berbeda di dunia ini. Seringkali iblis suka menipu kita, membuat kita lupa akan identitas kita sehingga terkadang kita menjalani gaya hidup tidak seperti warga kerajaan Allah. Kita mengikuti pola hidup dunia. Orang dunia menipu, kita pun ikut menipu. Orang dunia berkata tidak benar, kita pun ikut-ikutan seperti itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Mulai dari kesabaran kita, mulai dari sikap kita, tutur bicara kita, semua harus diubahkan. Pertanyaannya, bagaimana saudara bisa tahu nilai-nilai dalam kerajaan Allah? It's a simple, sederhana banget. Dalami firman Tuhan. Dalam Alkitab sudah banyak disebutkan apa saja yang perlu kita belajar sehingga kita menghidupinya dalam keseharian kita. Jadi itu status pertama yang harus kita tahu. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita perlu menghidupi hidup, menjalani hidup kita sesuai nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga kita bisa menjadi garam dan terang di dunia yang gelap ini. Yang kedua,
yang perlu saya kasih tahu adalah dalam diri kita ada roh yang lebih besar. Jadi pada waktu kita menjadi warga kerajaan Allah, Tuhan menaruh rohnya dalam diri kita. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan demikian. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Dikatakan demikian. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Perhatikan kata roh itu pakai huruf besar. Berarti Roh Kudus yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Wow, itu luar biasa Pak. Makanya saya kadang itu suka suka lihat sedih kadang, termasuk diri saya sebetulnya. Kadang punya ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena saya suka lupa bahwa kalau dalam diri saya punya satu power, satu kekuatan yang sebenarnya membuat saya nggak harus takut. Jadi pada waktu saya menyadari hal ini, saya punya keberanian tersendiri. Mungkin di antara Bapak Ibu tahu, saya tinggal di gereja kita. Itu kan 2 lantai ya, 1 lantai 2. Kalau dengerin cerita beberapa orang, katanya di situ tuh ada semacam orang, ada semacam tuyul, ada semacam itulah di gereja. Apakah sebagai manusia biasa saya panik apa enggak? Pasti. Awal-awal agak sedikit rada-rada serem gitu ya. Tapi pada waktu saya mengerti bahwa saya punya Roh Kudus yang besar itu roh. Ngapain mesti takut dengan yang kayak begitu? Dan itu yang bikin saya aman damai di tempat ini. Jadi kesadaran saya akan roh yang ada dalam diri saya bikin saya jadi tidak takut dengan menjalani hidup. Nah, saya mau beritahu terkadang iblis itu suka bikin kita lupa dengan apa yang kita dapatkan dalam Tuhan. Dia kadang menaruh ketakutan sebenarnya kita nggak perlu panik dan takut. Dan pada saat kita takut, kita pasti nggak produktif. Pikiran kita tuh kacau dan menjalani hidup tidak dengan damai sejahtera. Dan itu sebabnya saya ingin beritahu bahwa perhatikan baik-baik, dalam diri saudara dan saya ada roh yang lebih besar. Mungkin Anda sekarang dengarin dengan orang-orang di samping kiri dari Bapak Ibu, atau kasih tahu kepada istri, atau istri bisa kasih tahu suami juga anak-anak. Kasih tahu mereka bahwa kamu punya roh yang besar dalam dirimu. Itu sebabnya jangan takut gitu. Nah, ada yang menarik di Markus pasal 16 ayat 17 sampai 19. Saya ingin kita perhatikan ayat ini. Ini menarik. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus kasih tahu ini kepada murid-muridnya. Dan pesan itu sebenarnya bukan hanya buat murid-muridnya, tapi juga untuk kita hari ini di tempat ini. Dikatakan demikian, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapakah orang percaya? Anda dan saya. Kita adalah orang-orang percaya. Ada tanda-tanda. Seperti apa tanda-tandanya? Dikatakan demikian. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wow. Kita bisa mengusir setan demi nama Yesus. Bisa banget. Jadi ini bukan cuma pendeta. Kadang jemaat bilang, saya nggak bisa lakukan itu, hanya bisa pendeta. Jadi dikit-dikit tergantung sama pendeta. Saking tergantung sama pendeta, lupa bergantung sama Tuhan. Bahkan lupa bahwa dalam diri dia punya roh yang besar. Kalimat berikut dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, bayangin, mereka tidak akan mendapat celaka. Kenapa? Karena dilindungi sama Tuhan. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara bisa doakan orang sakit, dan orang sakit bisa sembuh. Bukan karena saudara punya mantra, bukan karena saudara hebat, tapi karena ada kuasa Tuhan dalam diri saudara. Itu sebenarnya sebagai umat Tuhan, saya ingin encourage kita, memberitahu kita bahwa ingatlah selalu bahwa saudara punya kuasa yang bisa diimpartasikan dalam kehidupan saudara. Mungkin bisa dicoba dari keluarga yang sakit, atau ada tetangga yang sakit, saudara kenal, saudara bisa datang mendoakan mereka.
Selanjutnya dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sebelum Yesus pergi ke sorga dari kebangkitan dia kasih tahu tanda-tanda yang tadi saya sudah baca itu. Dan saya punya cerita. Sekitar 9 hari yang lalu, saya dengan tiga teman saya, kami berempat pergi minum kopi di salah satu kafe yang ada di Batam. Setelah sampai di kafe, pesan minuman. Lalu kita mulai cerita tentang bagaimana orang bisa dilepaskan dari kuasa gelap. Jadi saya cerita bahwa memang manusia bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan kemudian ada salah satu teman saya, dia bilang, emang bisa ya, bagaimana caranya? Saya kasih tahu dia langkah-langkahnya. Bahkan saya cerita kasih dia bahwa di dalam pelayanan saya pernah membantu 2 orang untuk menerima Yesus dan kemudian mereka dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan saya bilang kunci terpenting adalah kemauan dari orang yang bersangkutan untuk mau dilepaskan. Lalu saya bacakan ayat tadi bahwa roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi segala kuasa yang ada di dunia ini, roh-roh jahat atau orang-orang yang suka pakai jampi, jimat dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Roh Kudus. Lalu dia bilang, wah berarti hebat dong orang yang sebagai pengikut Tuhan. Saya bilang, ya memang betul, orang yang ikut Tuhan itu benar, dia punya itu. Lalu makin cerita saya melihat wajahnya agak berbeda, dan di hati saya sudah mengatakan bahwa ini orang juga punya semacam roh jahat dalam diri dia seperti itu. Dan kemudian kita sambil cerita dan dia, saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba pingsan orang itu, jatuh dia. Dan kebetulan ada teman saya salah satu di situ dan dia menahan orang ini supaya nggak sampai jatuh ke lantai. Setelah itu tahan dia dan angkat dia. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia menunjuk saya, bilang, siapa pendeta ini katanya? Saya takut sama orang ini katanya. Hei, jangan ganggu saya. Dan saya bilang, oke, saya mau berdoa. Saya bilang dalam nama Yesus, engkau pergi dari teman saya. Saya sebutin namanya dan saya berdoa. Dan saya ucapkan itu dan tiba-tiba orang ini jadi normal kembali. Tapi berapa kali dia datang lagi dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi dari kafe itu. Dan kita terus mendoakan dia sampai di mobil. Dia sadar. Dia bilang, kenapa kita sudah di mobil katanya? Saya bilang, tadi kamu pingsan dan kita harus bawa kamu keluar. Sepanjang jalan itu peperangan yang luar biasa. Dan ada semacam suara nenek-nenek yang keluar dari diri dia, menertawakan tertawa yang seperti aneh banget gitu. Dan hari itu kita harus mendoakan dia. Dan singkat cerita, saya menuntun dia menerima Tuhan. Saya bilang, kalau kamu mau kamu dilepaskan, kamu harus buka hati menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan puji Tuhan, hari itu kita menuntun dia menerima Tuhan. Dan itu hal yang pertama buat saya. Sebetulnya saya agak kurang yakin bahwa saya punya karunia semacam itu untuk bisa mendoakan orang-orang yang kerasukan. Karena biasanya ketemu begitu saya minta Pak David, Bapak Gembala kita, atau juga teman-teman yang punya karunia. Tapi hari itu semacam sesuatu ingatkan saya, ingat dalam diri kamu punya roh Tuhan, kamu bisa melakukan itu. Nah, yang ingin saya ceritakan bukan memberitahu Anda bahwa saya punya semacam mantra dan kemudian Anda cari saya, enggak. Saya seperti orang biasa aja. Yang saya mau kasih tahu bahwa dalam diri setiap anak Tuhan punya karunia-karunia semacam itu. Itulah saya mendorong Anda untuk baca kembali Markus pasal 16 ayat 17-19. Mengertilah bahwa saudara punya kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Saudara juga punya kuasa untuk mengusir setan. Ada keluarga saudara yang kerasukan, saudara bisa melakukan itu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau saudara percaya sama firman Tuhan. Jadi jangan sampai beri kesempatan buat iblis menipu saudara sehingga saudara harus hidup dalam ketakutan, nggak tahu mau buat apa gitu ya. Hari ini sadarlah bahwa saudara punya roh Tuhan yang lebih besar daripada semua hal yang ada di dunia ini, termasuk sakit saudara,
persoalan ekonomi, masa depan, apapun itu. Berserah pada Tuhan, percaya bahwa saudara bisa melewati semua itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kami untuk mengingatkan kami akan jati diri kami, status kami, identitas kami sebagai pengikut Tuhan. Terima kasih sudah datang mengampuni dosa kami dan memindahkan kami menjadi warga kerajaan. Dan terima kasih juga buat Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang menyertai kami. Ampunilah kami kalau selama ini kami lebih memilih kepada ketakutan kami daripada memilih melihat kepada Roh yang besar dalam diri kami. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu yang mendengar, setiap telinga yang mendengar saat ini. Biarlah firman Tuhan ini termateraikan dalam pikiran dan hati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.